وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وارحمهم يا أرحم الراحمين. Hadirin jemaah Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan, kembali kita melanjutkan bacaan kitab Riyadhus Shalihin, masih pada penjelasan tentang banyaknya jalan kebaikan. Pertemuan yang lalu kita berhenti pada pembahasan macam ragam bentuk sedekah. Ada namanya sedekah dengan harta benda, ada namanya sedekah dengan amal saleh. Pada hadis tersebut Rasulullah SAW memberikan sejumlah contoh sedekah dengan amal saleh, seperti ucapan subhanallah, ucapan Allahu Akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah. Semua itu merupakan amalan yang bernilai sedekah. Jadi bagi yang kira-kira sedekahnya kurang dalam bentuk uang, bentuk harta, jangan kurang sedekah dalam bentuk amal saleh. Bahkan para sahabat yang kaya raya di zaman Nabi SAW, ketika mereka mengetahui perintah Nabi SAW kepada sahabat-sahabat yang miskin tidak punya harta, maka mereka pun melakukannya, mengamalkan sedekah-sedekah dalam bentuk amal saleh berupa kalimat tasbih, takbir, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW tak merasa puas dengan satu amalan walaupun sudah maksimal mereka lakukan, akan tapi mereka melakukan segala amal saleh dengan semaksimal kemampuan mereka. Kemudian bentuk amal saleh yang bernilai sedekah adalah amrun bil ma'ruf sedekah. Kata Rasulullah, amar ma'ruf itu sedekah dan mencegah kemungkaran juga sedekah. Bahkan amar ma'ruf nahi mungkar ini min afdalis sadaqat, termasuk dalam sedekah yang sangat istimewa. Alasannya kenapa? Di antara alasannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengistimewakan umat ini dengan sebuah amal, sebuah perintah, sebuah usaha yang dikatakan amal ma'ruf nahi munkar. Lebihnya umat Nabi Muhammad SAW karena dalam diri mereka itu ada amal ma'ruf nahi munkar, maka inilah dikatakan termasuk min afdalus sadaqat, sedekah yang paling istimewa dan utama. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 110, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Jadi kita umat yang dikeluarkan kepada manusia menjadi umat terbaik adalah karena kalian itu memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada kemungkaran. Ayat ini terutama dimaksudkan oleh para sahabat Nabi SAW. Namun ayat ini tidak terbatas kepada generasi sahabat saja. Jika generasi setelah para sahabat Nabi sampai kita hari ini dan akhir zaman masih senantiasa menjunjung tinggi sifat-sifat tadi, menjunjung tinggi perintah Allah tadi, amar ma'ruf nahi munkar. Hadirin semuliakan, maka tidak boleh tidak amar ma'ruf nahi munkar ini dia punya syarat, punya ketentuan yang berlaku. Jangan nanti dipahami ini kan amal paling istimewa, sedekah yang paling bagus di antara semua sedekah. Ya,
tentu kita diajarkan cara sedekah. Ya, kalau sedekah harta pun diajarkan caranya bagaimana, maka amar ma'ruf yang termasuk di antara sedekah yang istimewa juga diajarkan. Kita perhatikan di antara syarat yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab dakwah membahas tentang fikih dakwah, usulul dakwah, dan dibahas dalam tafsir, dalam penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ayyakuna al-amiru wan nahi 'aliman bi hukmi syara'. Hendaknya orang yang memerintahkan sebuah kebaikan dan yang mencegah suatu kemungkaran, dia tahu dengan hukum syariat itu. Artinya kalau dia jahil, tidak boleh dia berbicara di bidang itu. Kenapa demikian? Karena orang yang melakukan sebuah perintah atau memerintahkan orang kepada kebaikan dan mencegah orang sebuah kemungkaran, ketika dia memerintahkannya, dia pasti meyakini ini sebuah kebaikan, ini sebuah yang ma'ruf, maka dia memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan tersebut. Dan ketika dia melarang orang dari sebuah kejahatan, sebuah kemungkaran, dia pun pasti meyakini itu sebuah kemungkaran. Kemudian kenapa dia masih tahu apa diperintah dan apa yang dilarangnya? Agar dia tidak termasuk ke dalam perkara yang Allah larang, yaitu berbicara tanpa ilmu atas nama Allah, atas nama syariat, atas nama agama. Ini yang terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al-haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Maka di antara kemungkaran adalah seseorang berbicara tentang sesuatu yang dia mengatakan ini ma'ruf, dan dia nggak tahu ini adalah ma'ruf. Ya, saya ulangi lagi, di antara bentuk kemungkaran adalah ketika seseorang dia berbicara tentang sesuatu dengan mengatakan ini adalah ma'ruf, sebuah kebaikan, sedangkan dia tidak tahu itu kebaikan atau bukan, atau dia mengatakan ini sebuah kemungkaran, namun dia tidak tahu bahwa itu kemungkaran. Oleh karenanya ini menjadi syarat dia tahu dengan apa yang diperintahkan itu dan tahu dengan apa yang dilarangnya itu. Hadirin berbahagia, syarat yang kedua, ayyakuna aliman bi anna al-mukhatab qad taraka al-ma'mur aw fa'ala al-mahdhur. Jika dia juga tahu bahwasanya orang yang dilarang atau mad'unya, audiennya, orang di depan dia yang dilarang atau diperintahkan oleh dia tahu bahwa orang ini meninggalkan apa yang telah diperintahkan oleh syariat dan melakukan yang telah dilarang oleh syariat. Kalau dia tidak tahu, maka tidak melakukannya. Jangan tergesa-gesa untuk mencegahnya, karena dia boleh jadi termasuk ke dalam perkara berbicara tanpa ilmu, bersikap bukan didasari ilmu. Sedangkan Allah telah mengatakan di surah Al-Isra tentang kita tidak boleh berbuat sesuatu, berbicara sesuatu, bersikap dalam sesuatu tanpa ilmu. Wala takhfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maka bagaimana dengan tingkat kejahatan seseorang yang punya sebuah tujuan kepentingan duniawinya, dia memprovokasi seseorang tentang sebuah kebaikan, namun dia katakan itu kemungkaran, dan dia ajak preman-preman yang ada di jalanan untuk membuat kerusakan.
Labelnya apa? Mencegah kemungkaran. Sedangkan yang sedang melakukannya itu sedang melakukan kemungkaran. Karena terdapat pada sebahagian orang punya semangat yang tinggi, girah yang luar biasa, antusias yang masya Allah dalam hal perkara amar ma'ruf nahi munkar, sehingga dia menjadi orang yang terburu-buru dalam mencegah sebuah kemungkaran tanpa dia mengetahui keadaan orang yang dicegahnya. Apakah orang tersebut betul melakukan kemungkaran atau betul telah meninggalkan sebuah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal, dia mendapatkan seseorang bersama seorang perempuan di pasar misalnya, dan lantas orang ini karena cemburunya kepada agama begitu semangat, langsung dia mengatakan, kenapa kamu jalan sama perempuan ini? Dan dia nggak tahu bahwa perempuan yang sedang bicara orang tadi adalah mahram dia, mahramnya. Akhirnya dia menganggap dan membuat fitnah, oh dia jalan sama perempuan dan sebagainya. Itu kan bukan istrinya. Emangnya yang boleh bicara sama pasangan cuma istrinya aja? Seorang laki-laki hanya sama istrinya saja. Tahukah kita dengan satu orang paman, misalnya saya, berapa orang perempuannya itu keponakan saya misalnya. Saya punya kakak beradik, abang, kakak, semua kami 7 orang, dan semua udah punya anak, dan kebanyakan mereka perempuan. Siapa yang kenal itu semua keponakan saya. Contoh, tiba-tiba datang orang, Ustaz tuh jalan sama perempuan, anak muda itu, perempuannya udah saya lihat kemarin, wah cepat, ini nggak boleh, agama Allah mesti kita tidak boleh sembarangan. Wah, ini masalah. Ini kan terjadi, Pak. Kemudian seharusnya sikap tadi salah. Seharusnya apa? Dia lebih mencari tahu dulu. Kalau ragu, tanya dulu sebelum berbicara. Maka kalau seandainya ada indikator-indikator yang buat kita ragu, kesimpulannya jangan bicara. Ya. Betapa banyak orang yang akhirnya terfitnah, akhirnya nama baiknya tercemar, disebabkan oleh orang-orang yang terburu-buru dalam membuat sebuah statement, ya, tanpa pertimbangan, tanpa ilmu. Ya. Ini sampai di sini sudah menunjukkan begitu parahnya kalau ada orang melakukan amar ma'ruf nahi munkar tanpa ilmu. Ya. Kecuali jemaah berbahagia, sesuatu yang sudah kita maklumi, orang tahu semua, sholat itu wajib, fardu. Laki-laki sehat, ya, kan mesti tahu juga walaupun dia tinggalkan sholat. Jangan-jangan ini orang mabuk atau orang nggak beres, gila, ya, atau memang dia musafir, ya. Oh, nggak sholat. Jangan-jangan dia musafir, dia sudah jamaah tadi, nggak salat. Maka ini menunjukkan untuk mencegah atau amar ma'ruf nahi munkar butuh pada ilmu, di antaranya ilmu hal tentang keadaan seseorang. Suatu ketika di hari Jumat, seseorang masuk ke masjid dan Nabi SAW sedang berkhutbah. Coba lihat Nabi ini
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu beliau sedang berkhutbah, masuk seseorang ke masjid dan dia langsung duduk. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang tersebut, "As-sallaita?" Apakah kamu sudah salat? Nabi tanya dulu, apakah kamu sudah salat? Maka orang ini mengatakan, "La, tidak ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Qum fasalli rak'atain wa tajawwaz fihima." Nabi bilang, kamu belum salat, udah bangun salat 2 rakaat. Ya, salatnya nggak usah lama-lama, salat 2 rakaat. Menjadi fikih juga bagi kita, Pak. Kalau hari Jumat kita datang masjid, imam sedang khutbah, jangan langsung duduk, salat 2 rakaat. Kalau seandainya khatib langsung mengatakan ketika melihat itu, tanya salat udah belum, boleh enggak? Boleh-boleh saja. Tapi Nabi di sini mengajarkan kita, Nabi nggak mengatakan kenapa kamu duduk. Ya. Tadi hadis Sahih Bukhari dalam Kitabul Jum'ah. Nabi tanya ketika lihat orang ini langsung masuk ke masjid sedang berkhutbah Rasulullah SAW, orang ini langsung duduk. As-sallaita? Nyoba tanya, kali ini salat? Enggak lama Rasulullah. Nabi dah semayang 2 rakaat. Coba lihat. Rasul enggak membahasakan kenapa kamu duduk. Bayangkan, beda. Ya. Karena kita tahu bersama, seseorang apabila masuk masjid dilarang untuk duduk sebelum dia sholat 2 rakaat pada waktu apapun. Ya. Apakah waktu pagi, waktu sore, setelah asar, setelah maghrib, setelah fajar. Kalau dia masuk ke masjid, maka hendaknya jangan duduk sampai dia selesai sholat 2 rakaat. Sedangkan orang tadi dia langsung masuk dan duduk. Ketika dia langsung masuk dan duduk, ini ada yang memberikan kemungkinan. Yang pertama kemungkinannya dia sudah sholat sebelum duduk. Tadi pindah kan begitu. Bisa jadi Nabi tidak lihat. Ini semua pengajaran kepada kita. Bisa jadi dia tidak melihatnya. Ya, maka Nabi katakan, kamu sudah sholat atau belum? Ya. Dan ketika Nabi pun mengatakan kepada dia sholat 2 rakaat, Nabi enggak katakan sholat dulu, terserah kamu berapa lamanya, tidak. Tapi Nabi mengatakan wa tajawwaz fihima, maksudnya khafif, ringankan salatmu. Ringankan salat. Ini sebuah fikih luar biasa. Kita terlambat datang ke masjid hari Jumat, khatib sudah naik ke mimbar, udah langsung masuk salat 2 rakaat, salat yang ringan. Ya. Allahu Akbar. Di sini alimnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hikmahnya Nabi dalam berdakwah, beliau tidak memerintahkannya orang ini untuk langsung bangun salat sehingga beliau bertanya terlebih dahulu. Ini namanya hikmah. Kalau kita contoh di antara contoh hikmah berdakwah, di antaranya yang hadis barusan kita sampaikan. Termasuk contoh yang lain, jemaah berbahagia, kalau bulan Ramadan misalnya, bulan Ramadan, kita melihat orang di jalan tiba berhenti, dia makan. Ya. Ini siapapun kita, dalam hal ini tidak boleh langsung melabrak dia dan mengatakan kamu nggak ngerti, ini puasa. Padahal dia sudah sengaja dari satu tempat yang nyaman untuk dia makan. Ya. Minimal tidak mengganggu suasana orang berpuasa. Datang kita melihatnya, udah memprovokasi, ini ada orang nggak puasa, makan sama-sama, satu keluarga semuanya. Ramai mereka, ada 10 orang, ada 2 mobil. Ya. Apakah kita tidak tahu bagi orang berpuasa, musafir, ada rukhsah bagi mereka untuk berbuka. Ya.
Termasuk perkara-perkara yang kadang terjadi, perkara hal-hal yang sifatnya khilafiyah di kalangan para ulama. Bahkan kadang sifatnya khilafiyah itu adalah perkara yang sifatnya mustahab. Ya. Dan ini telah terjadi banyak kemungkaran. Saya memberikan contoh masalah pegang tongkat ketika khutbah. Ribut kita ada Aceh berapa tahun lalu kan dalam itu. Padahal itu bukan rukun khutbah, bukan syarat sah tidaknya khutbah. Sampai-sampai ada menfitnah lagi. Wah, di Arab itu orang sana nggak pakai tongkat kalau khutbah. Beginilah pemahaman ajaran yang sudah sesat. La ilaha illallah. Seumur hidup saya, Pak, saya belajar di Madinah. Di masjid kampus kami itu ada tongkat. Di Masjid Nabawi, Pak, saya punya foto, ada tongkat. Ada masyayikh yang pegang tongkat, ada yang tidak. Alim orang, nggak ada yang ribut-ribut. Kita hanya pegang tongkat dan tamat nugah. Ini contoh. Bayangkan betapa banyak nama baik orang rusak. Terjadi huru-hara. Yang ambil untung adalah orang yang mencari keuntungan dunia semata. Padahal sudah sekian lama di Aceh aman dalam bab itu, tidak ada masalah. Ya. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua. Baik, contoh-contoh lain pun banyak. Ada sebuah kejadian di masa perang Tatar kalau nggak salah saya. Itu ketika orang Tatar ini mabuk-mabuk. Kan ada masa-masa jeda perang. Ya, mereka mabuk-mabuk. Lewat Syekhul Islam dan murid-muridnya. Ya, mereka semangat. Ya Syekh, kenapa kita nggak habisi mereka ini? Mumpung mereka lagi mabuk. Kata beliau, apakah kamu mau akan terjadi kemungkaran yang lebih besar? Mereka sedang nggak sadar, mabuk. Kalau kita ganggu mereka, nanti mereka akan bangun dan membakar semua rumah-rumah penduduk kaum muslimin. Bukankah itu kemungkaran lebih besar? Maka syarat yang ketiga dikatakan para ulama, kalau seandainya mencegah satu kemungkaran, jangan sampai kita cegah kemungkaran itu melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Ya. Allah yatarattaba 'ala an-nahyi 'anil munkar ma huwa ankaru minhu. Fa in tarattaba 'ala dhalika ma huwa ankaru minhu fa innahu la yajuz. Kalau seandainya jika satu kemungkaran itu melahirkan kemungkaran yang lebih besar lagi, maka di saat itu tidak boleh cegah dulu. Kita cara ini yang termasuk dalam kaidah menolak kerusakan yang lebih besar, ya, dengan cara kadang harus mendapatkan kerusakan yang lebih ringan. Ya, kemungkinan lebih besar jangan sampai ada, walaupun kadang masih ada kemungkinan lebih ringan dibandingkan yang sedang kita hindari itu. Ya. Seandainya orang yang kita larang itu seseorang yang dia mungkin perokok berat, yang mukul gimana, ya. Kita larang dia, mungkin caranya salah atau bagaimana, akhirnya hijau minuman khamar, dia minum khamar. Mana lebih bahaya? Khamar. Ya, kalau ada, maksudnya itu contoh. Makanya kalau kita ketahui seseorang dengan sebuah kemungkaran yang kita cegah dia bisa melakukan kemungkaran lebih besar gara-gara kita larang, maka di saat itu jangan lakukan dulu, namun usahakan
bagaimana dia bisa melakukan kemungkaran tadi, jangan sampai melahirkan kemungkaran lebih besar lagi. Ya, menyokong gure-gure yang dak Aceh bicara tentang meluk dalam mendakwahkan orang. Bayangkan betapa banyaknya, hebatnya para ulama, para da'i terdahulu, Bapak Ibu sekalian. Yang didakwahi siapa? Bukan orang Islam. Dulu yang didakwahi orang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dulu yang didakwahi orang nggak kenal salat, nggak kenal agama, nggak pernah belajar. Tapi bagaimana mereka bisa mendakwahinya bahkan sampai kenal agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita menjadi keturunan di antara keturunan mereka semua. Ya, tentu bab ini panjang, luas, sehingga para ulama menulis kitab-kitab khusus tentang fikih dalam amar ma'ruf nahi munkar, usul dakwah. Hal seperti ini juga Allah sebutkan dalam Al-Quran, misalnya di surah Al-An'am, bagaimana orang-orang beriman dilarang untuk mencela Tuhan-Tuhan orang-orang kafir. Ya. Al-An'am ayat 108. Wa la tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu Allah 'adwan bighairi 'ilm. Nanti dia bisa mencela, mencaci maki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, padahal tentu Tuhan-Tuhan musyrikin itu bukan Tuhan yang mereka anggap Tuhan. Akan tapi Allah Azza wa Jalla Maha Mulia. Jangan sampai orang-orang yang jahil, orang-orang yang hina tersebut akhirnya mencela Allah dengan sebab kita. Fa innahu yunha anhu. Ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ada orang melaknat kedua orang tuanya. Coba kita lihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan minal kabair, termasuk dosa-dosa besar. Apa itu? Syatmur rajuli walidayhi, seorang laki-laki yang mencela, mencaci maki kedua orang tuanya. Para sahabat ketika mendengar hal ini, mereka mengatakan, qalu ya Rasulullah, wa hal yashtumur rajul walidayhi, adakah orang yang mencela kedua orang tuanya? Nah, orang kecara orang syik pajina ada Aceh terang ni. Ada. Bagaimana ada itu? Rasulullah bilang ada. Naam. Ada orang demikian. Orang itu yasubbu abar rajuli fayasubbu abah. Dia mencela atau mencaci maki orang syik orang lain, orang tua orang lain. Si A mencaci maki orang tua si B, maka si B balas. Fayasubbu ummuhu fayasubbu ummuh. Begitu juga dia mencaci maki ibunya, maka si B balas mencaci maki ibu si A. Ya. Maka di antara pendidikan adab yang diajarkan oleh orang tua kepada anaknya, nak jangan kata-katain orang tua orang lain. Adab. Bahkan menjadi dosa besar, minal kabair, di antara dosa besar. Kalian bertanya kibang. Hanarim bang, kung dia bolah tadi. Yang lebih parah lam anak ikan kemalang tahu. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya, ini tadi beberapa contoh hadis tidak boleh mencegah kemungkaran yang akhirnya menyebabkan lahir kemungkaran lebih besar. Intinya, annahu la budda yatadammana al-inkar ma huwa ankar min al-munkar. Dar'an ala li'a'la al-mafsadatain bi'adnahuma. Ya, jadi menolak kerusakan lebih besar dengan kerusakan yang lebih ringan. Baik.
ini masih sedekah amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian kewajiban bagi orang melakukan amar ma'ruf nahi munkar adalah dia meniatkan ketika melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu islahal khalq la intisara alaihim, niatnya untuk memperbaiki, bukan untuk membela diri. Ya, kita katakan kebaikan kepada orang lain, tujuannya untuk perbaikan, bukan untuk membela diri kita. Maka kenapa para nabi sallallahu alaihi wasallam, para anbiya, ada orang-orang saleh yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka ketika dicaci maki, dihina, udah jalan aja. Karena tujuannya bukan membela diri kita. Tujuan kita adalah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk kekurangan dan bahkan menjadi langkah awal kegagalan dalam berdakwah ketika niatnya bukan memperbaiki keadaan, tapi niatnya adalah untuk unjuk diri. Ini salah. Niatnya untuk mengajak orang agar dia dapat follower terbanyak di majelisnya. Mengajak orang akhirnya bukan kepada agama Allah, sudah kepada dia sendiri. Maka ini kembali kepada perkara niat. Hadirin berbahagia, oleh karenanya dikatakan fanwi biqalbika annaka turid islahal khalq la li annaka tatasallu alaihim. Tujuannya adalah engkau memperbaiki bagaimana makhluk Allah Subhanahu wa taala menjadi baik, bukan tujuannya agar kamu bisa menguasai mereka. Ya. Maka dengan itu kau akan dapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu Allah akan memberikan keberkahan pada setiap perintahmu dalam kebaikan dan dalam setiap laranganmu terhadap sebuah kemungkaran. Allah akan memberikan keberkahan. Wallahu musta'an. Hadirin berbahagia, kemudian Nabi SAW memberikan contoh juga sedekah amal saleh itu, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Artinya ketika seorang suami mendatangi istrinya, itu sedekah. Hubungan badan suami istri itu sedekah. Ya, baik, kemudian kaji ubah istilah sedekah. Sedekah yang bahasa cukup paham, insyaallah. Sedekah. Seorang suami mendatangi istri itu sedekah. Ya, maka ibu-ibu, bapak-bapak yang sedekah karena air rumah. Yang minta luar rumah, yang ada oleh bapak pahala sedekah. Nah, Nabi pegah. Nabi mengatakan, ya, ketika sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah di antara kami jika mendatangi melampiaskan syahwatnya kepada istrinya dia dapat pahala? Sahabat tanya itu, nah pahala ya Rasulullah. Nah, makanya orang-orang saleh itu dahulu dia melakukan itu. Masalah nanti Allah berikan keturunan tidaknya itu fadilah dari Allah. Tapi dia telah melakukan sebuah hal yang Allah perintahkan, yang Allah syariatkan, yang Allah di situ senang dengan umatnya melakukan yang Allah perintahkan. Ya. Nabi tanya balik, ara'aitum, apa pendapat kalian kalau seandainya itu kalian letakkan pada yang haram? Kalau tadi bahasa saya di luar rumah, ini rumah yang penuh yang halal, rumah yang sedekah, berarti yang di luar rumah bahasa orang sekarang apa? Jajan. Jajan. Nah, maka itu kalian tentu dapat dosanya. Begitu juga kalau kalian diletakkan di tempat yang halal, kalian dapat pahalanya. Alhamdulillah, Pak, luar biasa. Ini maknanya seseorang merasa cukup dengan apa yang Allah halalkan, maka Allah berikan pahala pada dia. Nah, inilah sebagaimana apabila seseorang dia makan makanan dan itu terpenuhi keinginan makannya, syahwat makannya, dan makan dan minum, sehingga dia nggak butuhkan kepada yang haram, maka Allah pun berikan pahala kepada dia. Nah, maka sampai Nabi mengatakan, ketahuilah olehmu, kalau kamu menafkahi istrimu, ya, itu lebih besar pahalanya dibandingkan kamu nafkah di sisi yang lain di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ya, mudah-mudahan poin terakhir yang belum nikah, ya, nikah dulu baru dapat pahala sedekah.
Barakallahu fiikum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.